Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di siaran Persis TV channel khusus program Ramadan yang insya Allah pada kesempatan ini materi yang dibahas adalah bagaimana hukum menahan haid di bulan Ramadan. Tentu permasalahan ini berawal dari umat karena ternyata sudah ada yang mengamalkan, sehingga perlu ada kejelasan tentang hukum boleh dan tidaknya menahan haid atau menstruasi di bulan Ramadan ini. Dengan tujuan tiada lain adalah supaya bisa menjalankan saum di bulan Ramadan secara secara sempurna. Gitu. Nah, oleh karena itu maka tentu kita harus menggali lagi berkaitan dengan dalil-dalil bagaimana hukum sebenarnya bagi perempuan yang haid, apakah itu masanya atau waktu haidnya boleh ditunda dengan cara ada yang meminum obat pil, atau bisa juga dengan cara suntikan. Nah, sebelum kita menelaah lebih dalam di surat Al-Baqarah ayat 222, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang haid. Kata Allah, kul, ucapkan oleh engkau Muhammad, huwa adzan, bahwa haid itu adalah azan, artinya kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan kamu sekalian jangan mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka benar-benar bersih atau suci dari haid. Di sini jelas bahwa ada aturan-aturan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, itu ada hukum-hukum tersendiri. Satu di antaranya, sebagaimana di ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk perempuan, yakni melakukan hubungan suami istri ketika haid. Nah, lalu bagaimana dengan laki-lakinya? Tentu saja laki-laki pun harus mafhum, harus tahu mengenai hukum ketika istrinya sedang haid. Nah, di antaranya itu adalah sebagaimana di ayat ini dilarang bahwa wala taqrabuhunna, artinya bagi laki-laki
bagi suami-suami, maka mereka tidak boleh mendekati perempuan yang sedang haid atau berhubungan suami istri yang sedang haid. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas mengenai dalil-dalil ya, yang berhubungan dengan aturan-aturan haid, ya, perlu kiranya dibahas mengenai definisi atau ta'rif apa yang disebut dengan haid itu sendiri. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-haidu itu adalah ad-damul kharij, artinya darah yang keluar minar rahmi, dari rahim perempuan, ala wasbin makhsusin. Nah, ini harus kita garis bawahi bahwa darah haid itu yang keluar melalui rahim, ya, ala wasbin makhsusin, nah, berdasarkan sifat atau karakter darah yang khusus, fi waktin makhsusin, juga pada waktu yang khusus pula. Artinya bahwa karakter atau sifat darah itu berbeda dengan darah-darah lainnya. Gitu. Nah, tadi sebagaimana di ayat disebutkan kul huwa azan, bahwa darah haid itu adalah azan, artinya kotoran. Gitu. Fi waktin makhsusin, serta terjadinya haid itu pun pada waktu yang dikhususkan. Nah, sehingga ketika kita memperhatikan, ternyata perempuan-perempuan itu memiliki masa-masanya, ya, memiliki waktu-waktunya yang tentu masing-masing berbeda. Nah, secara galib perempuan itu akan mengalami masa haid dalam 1 bulan itu biasanya 1 minggu gitu. Nah, sehingga ketika di bulan Ramadan, ya, kalau gitu ia bisa melaksanakan saum itu tidak akan penuh, ya, secara normalnya itu tidak akan penuh 1 bulan, tetapi ada saja waktu-waktu di mana haid itu akan datang, gitu. Nah, itulah para ulama bahasa mendefinisikan bahwa haid itu fi waktin makhsusin, artinya pada waktu yang sudah ditentukan. Wal mahid, nah ini ada 2 istilah, jadi ada al-haidu. Nah, al-haidu itu tentu walaupun dilihat dari segi teks, ya, dari segi lafal itu tidak ada tanda muannasnya, tetapi tentu saja bahwa al-haidu itu hanya dimiliki oleh perempuan, kaum wanita. Wal mahid al-haidu wa waktul haid. Nah, sedangkan al-mahid, nah, tadi di ayat itu dikatakan dengan istilah yas'alunaka anil mahid. Nah, al-mahid itu sendiri apa? Itu. Wal mahid adalah al-haidu. Nah, jadi mahid itu merupakan al-haidu, ya, wa waktul haidi, dan waktunya, wa maudi'uhu, serta tempatnya. Itu, ya. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui
bahwa al-haid menurut istilah medis adalah mengalirnya darah dari rongga rahim wanita atau ureterus sekali dalam hitungan bulan Komariah. Keluarnya darah haid ini juga merupakan persiapan untuk proses kehamilan. Nah, jadi secara definisi bahwa istilah haid baik menurut medis ataupun menurut istilah syar'i ini tidak ada bertabrakan. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, lantas apa? Larangan-larangan atau aturan-aturan bagi perempuan yang mengalami masa menstruasi atau haid. Nah, berdasarkan dalil-dalil bahwa perempuan yang sedang haid itu haram melaksanakan sholat, juga melaksanakan saum. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwa satu di antara kekurangan kaum perempuan itu adalah ada kekurangan dalam din, agama mereka. Ada kekurangan dalam urusan keagamaan atau dalam urusan ibadah mereka, gitu. Kemudian akal mereka juga ada kekurangan. Nah, ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau pernah menyeru kepada kaum perempuan, ya ma'syaron nisa tasoddaqna. Nah, Rasulullah menyeru secara khusus kepada kaum perempuan, ya ma'syaron nisa, wahai kaum perempuan, tasoddaqna, perbanyaklah kalian bersedekah. Fa inni uritu kunna aktsaro ahlin nar. Nah, karena kata Nabi bahwa telah diperlihatkan kepada mereka aksaru ahlin nar. Ternyata mereka itu kebanyakan ahli neraka. Jadi Nabi diperlihatkan kepada beliau ya bahwa mereka kaum perempuan itu kebanyakannya di dalam neraka. Lalu para sahabat menanyakan, wa bima ya Rasulullah, dengan sebab apa kaum perempuan itu mereka lebih banyak berada di neraka? Maka Rasulullah menjelaskan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Nah, kata Nabi bahwa alasan kenapa perempuan itu aksaro ahlin nar, kebanyakan menjadi penghuni neraka. Nah, ternyata ada dua alasan yang dikemukakan oleh Nabi. Yang pertama itu tuksirnal la'na. Jadi mereka itu sering atau banyak mengingkari atau melaknat. Wa takfurnal ashir, juga mereka sering mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin. Nah, jadi ada dua kekurangan yang ada pada perempuan itu. Yang pertama adalah kekurangan-kekurangan akalnya, yang kedua adalah kekurangan dalam agamanya. Nah, wama nuksonu dinana wa aklina ya Rasulullah. Lantas kaum perempuan protes, seolah-olah protes kepada Nabi. Nah, kenapa kami itu memiliki dua kekurangan? Apa yang menjadi kekurangan kami, baik dalam urusan agama kami dan dalam urusan akal kami? Maka Rasulullah menjawabnya, laisa syahadatul mar'ah
misla nisfi syahadatir rajul. Apakah kamu perhatikan bagaimana syahadah seorang perempuan itu misla syahadati rajul. Artinya bandingan dengan persaksian laki-laki. Nah, itu kata Nabi bahwa itu merupakan min nuksoni akliha, termasuk kekurangan-kekurangan akalnya. Jadi untuk persaksian bahwa syahadah perempuan itu, persaksian perempuan itu misla nisfi syahadatir rajul. Artinya jika laki-laki itu seorang, maka perempuan itu 2 orang yang menjadi saksi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fadzalika min nuksoni akliha. Itulah bukti bahwa perempuan itu ada kekurangan dalam akalnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan alaisa idza hadat lam tusolli walam tasum. Nah, bukankah engkau perhatikan juga bahwa kaum perempuan itu lam tusolli walam tasum, mereka tidak melaksanakan sholat, juga tidak melaksanakan saum apabila hadat, artinya apabila ia sedang dalam keadaan haid. Kemudian kaum perempuan pun mereka bertanya, betul bahwa itu adalah kekurangan kami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadzalika min nuksoni diniha, dan itulah sebab kenapa perempuan itu ada kekurangan dalam urusan dinnya, dalam urusan agamanya. Nah, fadzalika min nuksoni diniha, dan itulah kekurangan yang dimiliki ketika perempuan sedang haid, lam tusolli walam tasum. Haram hukumnya melaksanakan sholat ataupun melaksanakan saum. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana hikmah yang terkandung dalam syariat ini. Nah, ternyata terkandung hikmah yang sangat banyak. Kenapa syariat Allah menentukan bahwa perempuan itu haram melaksanakan sholat dan haram melaksanakan saum pada saat atau pada masa haidnya. Nah, ternyata ada hikmah-hikmah yang diantaranya bahwa dengan haid atau datang bulan dalam bahasa kitanya, nah itu ketika datang ternyata kondisi perempuan itu akan melemah. Bahkan ada penyakit-penyakit yang biasa datang bersamaan dengan datangnya haid itu. Nah, sehingga dengan tidak melaksanakan saumnya, nah tentu itu merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kaum wanita. Nah, jadi laki-laki itu tidak ada, dan ini khusus bagi kaum perempuan bahwa apabila mereka haid, nah haram untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan saum. Namun efek dari kedua pengharaman ini tentunya berbeda, karena yang haram melaksanakan sholat, nah itu tidak ada qada. Jadi kalau pas kaum perempuan itu datang haid, maka harus tidak melakukan sholat, dan itu tidak ada qada. Jadi ketika beres dari haidnya, maka dia melaksanakan sholat yang tepat pada saat itu.
Jadi sholat-sholat yang tidak dilakukannya, misalnya 1 minggu, itu tidak perlu diulang atau diqodho, karena tidak ada ya ketentuannya. Jadi ketika hilang atau suci dari haidnya, maka pada saat itu juga wajib untuk melanjutkan atau melaksanakan sholatnya. Nah, artinya bahwa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, dan Aisyah juga menjelaskan bahwa kunna nu'maru biqodo is-saum walam nu'mar biqodo is-salat. Jadi kata Aisyah bahwa kami itu hanya diperintahkan mengqodho saum dan tidak diperintahkan mengqodho salat. Jadi antara salat dan saum, nah ternyata berbeda. Kalau saum itu di ayat disebutkan bahwa ketika harus diqodho, maka waktu-waktu mengqodhonya itu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silahkan dilaksanakan atau diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada juga larangan-larangan lainnya ya, yang diantaranya bahwa perempuan yang sedang haid itu haram melaksanakan tawaf ya, di Baitullah. Kemudian juga perempuan yang sedang haid diharamkan atau berdiam diri di dalam masjid ya. Nah, itu semua ada hadis-hadis yang menjelaskannya ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ummu Salamahnya ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ya, binada bi'a'la sautihi, artinya nada yang beliau ucapkan itu dengan suara yang tinggi. Kata Nabi, innal masjida la yahillu li junubin wala li haidin, bahwa masjid ini la yahillu li junubin wala haidin, artinya tidak halal bagi perempuan yang sedang junub dan yang sedang haid. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, nah perlu juga menjadi bahan pertimbangan, ada kaidah-kaidah fikih ya, yang menyebutkan yang pertama bahwa pokok dalam muamalah ya, jika tidak termasuk ubudiyah ya, itu adalah al-ibahah, artinya boleh dilakukan gitu. Jadi ini diposisikan apakah merupakan peribadahan ya. Jadi dengan menunda masa haid itu apakah peribadahan atau muamalah? Nah, ternyata menunda masa haid itu termasuk kepada urusan keduniaan ya. Artinya masuk kategori muamalah, dan itu hukumnya adalah al-ibahah, artinya boleh dilakukan. Yang kedua, nah ini bersumber dari sabda Nabi, la dororo wala diroro, artinya bahwa Nabi melarang tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan terakhir, kaidah fikih juga menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, artinya bahwa menolak mafsadat itu lebih didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Nah, ini perlu kita memperhatikan ketika perempuan itu ya mengambil atau bertindak untuk menunda masa haidnya. Nah, ini harus diperhatikan apakah ada madorot yang akan dialaminya ataupun tidak. Nah, sampai dari keterangan-keterangan yang barusan
kita bahas, kita kaji, nah, tentu kita bisa menyimpulkan ya bahwa tidak terdapat larangan dalam syariat meminum pil atau menyuntikkan obat penahan haid baik untuk keperluan saum ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah haji maupun umroh gitu. Karena ingin ibadah hajinya sempurna, umrohnya sempurna, maka diambillah tindakan untuk menunda masa haid, dan itu pada asalnya adalah al-ibahah dan tidak ada larangannya. Kemudian yang perlu diperhatikan secara medis ya, secara kedokteran juga, apakah dengan mengambil tindakan itu akan membahayakan diri sendiri atau tidak. Nah, jika ternyata ada efek samping yang sampai menimbulkan madorot, nah tentu saja itu dilarang. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi bisa disimpulkan ya, bahwa menunda masa haid itu dibolehkan, dan apabila mendatangkan bahaya atau madorot maka tentu saja dilarang. Alhamdulillah, itulah yang dapat disampaikan. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi nanti kajian-kajian dan tema-tema yang menarik di program Ramadan ini yang tentu silahkan tonton terus ya Persis TV channel ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah huraufan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah huraufan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.